akan bisa menyelesaikannya. Data konstruksi. Mengapa seluruh rangkaiannya meleset satu digit? Jin Yao, kau menjebakku. Pada dokumen proyek, itu adalah nama Anda Kiki. Jika datanya bermasalah, apa hubungannya dengan saya? Kau beraninya kau memukulku. Mengapa saya tidak berani? Dua tamparan ini adalah untuk memberitahu Anda bahwa apa yang menjadi milikku. Bahkan jika aku tidak menginginkannya, Anda tidak bisa mencurinya. Berhenti main-main dan bekerjalah dengan benar. Apa yang kalian pertengkarkan? Jiang Yao, jangan mengandalkan kinerjamu yang baik untuk mengabaikan persatuan tim. Wakil Presiden Qi, aku baru saja pergi menemui Chiu Chai untuk menandatangani kontrak. Tapi Jin Yao, dengan sengaja di dalam proposal, merusaknya. Kerjasamanya gagal. Jiang Yao, bagaimana bisa kamu hanya demi komisi kecil untuk dirimu sendiri merusak proposal itu? Ini menunjukkan pengabaian terhadap situasi secara keseluruhan. Wakil Presiden Qi bahkan tanpa bertanya, menuduh saya seperti ini. Mungkinkah ini juga disebut memprioritaskan gambaran besar? Yao, yang mendesak sekarang adalah kau menyinggung Xiao Chai. Xiao Chai sudah tidak mau lagi bekerja sama dengan kita. Benar, Jiang Yao. Karena kamu membuat kesalahan, maka malam ini kamu harus secara pribadi pergi meminta maaf kepada Chiu Chai. Jika saya mendapatkan kesepakatannya, apakah proyek itu akan menjadi milik saya? Jika kamu bisa menyelesaikan kesepakatan itu, proyek itu tentu saja akan menjadi milikmu. Xiao Chai sangat marah dan sudah menyatakan bahwa dia memutuskan kerjasama dengan kita. Kemampuan apa yang kau miliki? Seperti biasa. Xiao Chai, ini adalah karyawan di bawah saya. Jin Yao, dia ceroboh dalam pekerjaannya dan secara khusus datang ke sini untuk meminta maaf kepada Anda. Halo Xiao Chai, saya Jiang Yao. Halo. Duduklah. Xiao Chai, jika Anda punya waktu, tolong lihat proposal baru saya. Mengapa saya belum melihat proposal ini? Kau sengaja melakukan itu. Jika Anda punya waktu, masukkan lebih banyak hal ke dalam kepala Anda. Dan kurangi airnya. Kau Tanda tangani kontraknya. Menandatangani kontrak tidak masalah. Tapi kau harus minum beberapa gelas denganku dulu. tentu saja tidak masalah. Saya akan menghabiskan cangkir ini. Anda santai saja. Toleransi alkohol yang bagus. Xiao Chai, Yao menyanyi dengan sangat baik. Bagaimana jika sebelum menandatangani kontrak, biarkan dia menemani Anda dan menyanyikan beberapa lagu? Yao yang hebat. Ayo, mari kita lakukan duet lagu cinta, oke? Saya merasa terhormat atas kebaikan Anda, Xiao Chai. Lebih baik, biarkan saya menyanyikan sebuah lagu untuk Anda sendiri. Nona Jian, kau di sini untuk meminta maaf. Aku ingin melihat ketulusanmu. Apakah kau tahu apa itu ketulusan? Benar sekali, Yao. Bukankah itu hanya duet lagu cinta, Pak Chai, permintaan sekecil itu? Dan kau tidak akan setuju? Apakah kau tidak menghargai Pak Chai? Kau bilang kau ingin menebus dosa-dosamu dan membuatku bahagia serta nyaman. Bukankah begitu? Agar merasa puas. Benar. Tua bangka mesum ini pasti menyukai Jin Yao. Tunggu sebentar, aku hanya perlu mencari kesempatan untuk mengambil beberapa foto secara diam-diam. Dan aku jamin Jin Yao akan benar-benar dipermalukan. Yao, bersenang-senanglah dengan Pak Chai. Aku merasa agak kurang sehat. Jadi aku akan pulang duluan. Xiao Kiki, aku mengawasimu. Sampai kapan Anda akan membuat masalah? Ayolah Nona Jian, nyanyikan sebuah lagu. Xiao Chai, jangan khawatir. Mari kita tanda tangani kontraknya dulu, dan kemudian kita akan bernyanyi bersama. Bagaimana dengan itu? Baiklah, setelah menandatangani kontrak, mari kita pindah tempat dan bersenang-senang. Kalau begitu silakan. Aku akan menandatanganinya sekarang. Baiklah. Nona Jian, pindah tempat untuk bersenang-senang. Xiao Chai, apa yang tidak Anda ketahui adalah Song Xixian sangat mencintaiku, sehingga dia tidak bisa menahan dirinya. Kami masih bersama kemarin. Xiao Chai,
Apakah Anda mencoba mencuri seseorang dari CL Song? Anda tidak tahu. Song Sisian memanjakanku setinggi langit. Nona Jiang ini benar-benar orang yang luar biasa. Nona Jiang, ini adalah sebuah kesalahpahaman. Sebuah kesalahpahaman. Kalau begitu CLC, kita memiliki kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Tidak ada yang lain. Saya akan pergi dulu. Pelan-pelan saja. Aku dengar mengenai aku dan Nona Jiang sangat mencintai sampai mati. CL Song, apa yang Anda bicarakan? Saya tidak mengerti. Nona Jiang bahkan mengatakan malam ini bahwa aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama, dan hanya dalam beberapa hari, aku sangat mencintaimu, sehingga aku tidak bisa melepaskannya. CL Song, Anda pasti bercanda. Bagaimana mungkin saya mengatakan hal seperti itu? Anda pasti salah dengar. Kau ingin lari setelah menyebarkan rumor. Tidak semudah itu. Saya tidak. CLK Anda tidak tahu. Song Sisian memanjakanku setinggi langit. Maafkan saya salah. Salah tentang apa? Saya hanya meminjam nama Anda untuk sementara waktu. Anda sangat murah hati dan pastinya tidak akan menyalahkanku kan? Nona Jiang salah. Aku adalah orang yang selalu sangat picik. Aku mengirimimu pesan, tapi kau mengabaikannya, dan sebaliknya di belakangku. Kau meminjam pengaruhku, bertindak seperti rubah yang memanfaatkan kekuatan harimau. Itu adalah salahku. Aku tidak seharusnya mencoba mendapatkan keduanya sekaligus. Bagaimana Anda ingin menghukumku? Aku menerima semuanya. Mengenai masalah hari ini, terima kasih CL Song atas bantuan Anda. Jika aku punya kesempatan, aku pasti akan melayani Anda. Bekerja keras bagai kuda. Saat menarik diri kau tenang dan terkendali. Namun saat meminta bantuan kau tampak rapuh dan menyedihkan. Jiang Yao. Yang mana tepatnya? Dirimu yang sebenarnya. Orang yang berdiri di hadapan Anda sekarang adalah diriku yang sebenarnya. Apa yang aku inginkan? Kau harus tahu. Kalau begitu CL Song, aku menyerahkan diriku pada keputusan Anda. Karena kau sudah putus dengan mantan pacarmu. Mengapa kau harus terus tinggal di Chengdu? Dengan kemampuanmu, pindah ke perusahaan yang lebih baik. Tidak akan sulit. Orang yang seharusnya pergi. Mengapa harus aku? Nona Jiang, kau benar-benar punya nyali. Kak Nenek dirawat di rumah sakit. Aku tahu. Aku akan segera ke sana. Apakah CL Song sudah mau pergi? Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Jiang Yao berutang padaku. Kau harus membayarnya. Kiao Kiki, jika aku tidak melihat laporan bulan ini, malam ini maka bonusmu. Kamu harus khawatir. Kau. Yo Yao, kamu bilang tadi malam kamu tidak tidur dengan CIOK. Orang dengan hati yang kotor, melihat segalanya sebagai hal yang kotor. Apakah aku perlu menjelaskan apapun padamu? Jangan lupa, kita sudah putus. Tidak. Bratersu, lihat bagaimana Jin Yao menindasku sekarang. Kamu bilang kemarin, kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri. Mereka tidur bersama. Ya, jika tidak bagaimana mungkin CEO Chain mau menandatangani kontrak itu? Yang aku tanyakan adalah, apakah kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri? Tidak Bratersu, aku tidak melakukannya. Aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Tapi saat aku pergi, mereka sudah sangat mesra. Jadi kupikir. Kiao Kiki, aku tidur denganmu hanya karena
Kamu cukup murahan. Sebaiknya kamu jangan punya begitu banyak siasat licik. Yo Yao, aku pasti akan membuatmu kembali ke sisiku. Yo Yao, Yo Yao. Jiang Yao. Yo Yao. Yo Yao, aku sudah banyak berpikir beberapa hari terakhir ini. Seharusnya aku tidak membiarkanmu menderita ketidakadilan. Melihat mereka mengejekmu, itu juga menyakiti hatiku. Kisu, jika kamu suka berpura-pura, begitu setia, silakan cari Kiao Kiki. Aku bukan bagian dari permainan kecilmu. Yo Yao, selama kau bersedia untuk berdamai denganku, aku tidak akan mempermasalahkannya. Bahwa kau berselingkuh oke, kita anggap impas saja. Kau ingin menjadi direktur, aku juga akan membantumu. Selama kau meminta maaf kepada orang tuaku, aku akan tetap menjadi tunanganmu. Teruslah bermimpi. Minta maaflah kepada orang tuamu. Kisu, mengapa aku tidak menyadari sebelumnya bahwa kamu begitu tidak tahu malu? Siapa yang memberimu keberanian untuk berdamai? Liang Jingru. Aku sudah memaafkanmu karena berselingkuh. Song Shixian, apalagi yang kau inginkan? Siapa sebenarnya yang berselingkuh? Bulan lalu kamu dan Kiao Kiki. Saat aku sedang dalam perjalanan bisnis, tidur bersama selama sehari semalam. Memikirkannya saja membuatku muak. Sudah berapa kali aku jelaskan? Aku dan Kiao Kiki hanya main-main saja. Kau tidak perlu terus-menerus mengungkit hal ini kan? Kau benar-benar sangat bejat, hingga kau membuatku muak. Aku punya urusan pergi sana. Jiang Yao, jika kau tidak berdamai denganku, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Hanya badut belaka. Jiang Yao, diajak baik-baik tidak mau malah memilih cara kasar. Baiklah, tunggu saja pembalasanku. Kak Yao Yao, baru saja CEO Liang menelepon, mengatakan kita menunda tenggat waktu konstruksi, menyebabkan mereka kerugian besar, dan menuntut agar kita memberi mereka kompensasi. Apa? Rencana konstruksi untuk pihak CEO Liang. Bukankah itu sudah diberikan kepada mereka minggu lalu? Ini tisu lagi. Dia menahan tanda tangan kita. Apa yang harus kita lakukan? Pihak CEO Liang bermaksud bahwa kau harus pergi sendiri untuk menjelaskan kepada mereka. Jika tidak kerjasama akan dibatalkan. Tapi sudah jelas, mereka punya niat buruk. Lupakan saja. Bahkan jika ini adalah perjamuan di gerbang Hong, aku harus pergi dan menghadapinya. Jangan khawatir. Kita akan menghadapinya saat hal itu terjadi. Tapi wakil presiden Qi ini benar-benar menjijikkan. Sebenarnya sebelumnya aku mengira bahwa dia orang baik. Baiklah, jangan biarkan orang bejat merusak kesehatanmu dengan kemarahan. Aku akan segera kembali. Ayo lakukan. Sudah jam berapa ini? Mengapa dia belum sampai di sini? Dia datang atau tidak? Segera datang. Jangan khawatir CEO Lian. Aku minta maaf karena terlambat. Qiu Liang. Mengetahui dengan sangat baik bahwa pekerjaanmu cacat. Namun kau datang sangat terlambat. Apakah kau meremehkan CEO Lian? Nona Jian, bagaimana rencana Anda untuk meminta maaf? Aku akan menjadi kadi Anda. Menjadikan Nona Jian, si cantik jelita ini sebagai kadi. Bukankah itu tidak pantas? Selama Qiu Liang merasa senang. Saya hampir lupa. Nona Jiang dulunya adalah tunangan wakil presiden Qi. Anda tidak akan merasa tidak enakan. Dia hanyalah seorang wanita yang sudah bosan kumainkan. Mengapa aku harus merasa kasihan padanya? Xiao Lian. Jangan biarkan penampilannya yang cantik menipumu. Tapi di tempat tidur, dia praktis, seperti ikan mati. The film was Benarkah begitu? translated and narrated by M Media. Untuk apa kau berdiri di sana? Ambil bola-bolanya. Xiao Lian adalah klien utama kami. Jika kau menunda urusan Xiao Lian, hanya mengambil satu bola, tidak akan dianggap sebagai permintaan maaf. Lalu apa yang Anda inginkan? Selama kau mengambil semuanya, aku akan membantumu. Berbicara baik tentangmu kepada Xiao Lian dan memintanya memaafkanmu. Bagaimana dengan itu? Kau tidak mau? Kalau begitu lupakan tentang posisi manajer. Oke. Apakah Anda mengatakan, jika aku memungut semuanya, itu akan cukup? Tepat sekali. Namun, kau akan mengambilnya satu persatu, sambil berlutut. Baiklah. Menyuruh wanita tua ini berlutut dan memungut bola.
Apakah kau ingin mati? Qiu Liang, jika Anda ingin berkubang dalam lumpur bersamanya dan mengikuti jalan ini sampai akhir, maka mari kita putuskan kontraknya. Paling buruk, aku tidak akan menjadikan Anda clean lagi. Aku rasa kerugian Anda akan lebih besar. Atau kerugianku yang akan lebih besar. Nona Jiang harap tenang. Tenanglah, semuanya akan dilakukan sesuai keinginan Anda. Menyuruhku memungutnya. Aku akan membiarkanmu memungutnya sampai kau merasa cukup. Seseorang yang tidak berselera sepertimu. Aku akan merasa tanganku kotor hanya dengan memukulmu. Jiang Yao, tunggu saja. Aku tidak akan melepaskanmu. 50. 20 15. 15 20 10. Tuan Song, pasangan serasi Anda sudah di sini. Saudara Zhou, apakah ini wanita yang membuat saudara Song tertarik waktu itu? Diam. Permisi semuanya. Aku hanya akan tinggal sebentar, lalu pergi. Kemarilah dan duduk. Kebetulan sekali. Ayo minum. Mari kita minum. Ayo mari kita minum. Minum. Nona Jian, lebih baik datang di waktu yang tepat daripada datang awal. Nona Jian, apakah Anda bermain game? Ingin bergabung dengan kami? Tentu. Aku sangat suka bermain game. Kalau begitu ini sempurna. Izinkan saya memperkenalkan aturannya. Ayo. Semuanya mengambil kartu. Nanti siapapun yang mengambil kartu king di dalamnya dapat memerintah secara acak orang-orang dengan 2 nomor apapun. Mengenai apa hukumannya nanti, itu tergantung pada bagaimana semua orang memainkannya. Saudara Zhou, Anda paham aturannya. Saudara-saudara, kalau begitu saya tidak akan menahan diri. Saya memerintahkan nomor 3 dan nomor 7 untuk saling berhadapan dan melakukan 3 kali push up. Saya nomor 7. Aku nomor 3. Kalau begitu Tuan Muda Zhou, mari kita menjadi pasangan. Oke, lengan saya kuat. Saya yang akan melakukan push up. Saudara Zhou benar-benar hebat. Santai saja Saudara Zhou. Jangan mengubah akting pura-pura menjadi kenyataan. Ayo mari kita lanjutkan. Aku punya firasat buruk, aku akan mohon diri dulu. Nona Jiang, kau mau pergi kemana? Kakiku mati rasa. Aku hanya meregangkannya. Nona Jiang, kau tidak akan mundurkan. Siapa bilang aku tidak bisa menanganinya? Lalu, Saya adalah king di putaran ini. Saya memerintahkan nomor 6 dan nomor 9 untuk melakukan ciuman ala Prancis. Baiklah. Aku nomor 6. kebetulan sekali. Aku nomor 9. Hanya satu ciuman. 6 dan 9 itu pasangan yang cukup serasi. Mulai sekarang. Ayo, Baiklah, aku akan datang. Cie Esam, The film was saudara-saudara, translated merekam semuanya. and narrated Saya by rasa M video ini Media. bernilai setidaknya 6 digit. Lebih murah hatilah. Cie Eusong kaya dan berkuasa. Bahkan 7 atau 8 digit. Bukannya tidak mungkin. Cie Eusong bayar sekaligus atau cicilan. jika kau terus bicara omong kosong, apakah kau percaya? Aku akan memelintir kepala kalian. Kemarilah. Saudara Zhou, Anda sudah berganti ke yang lain lagi. Tidakkah Anda takut Yunyun akan kemburu? Wanita, semuanya adalah makhluk yang mengagumi kekuatan. Saya punya uang. Mereka butuh pertukaran yang setara, bukan? Tuan Muda Zhou, tapi dia benar-benar tulus padamu. Terima kasih Tuan Muda Zhou. Aku akan mengantarmu keluar. Kau gila. Mengapa kau belum pergi juga? Jiang Yao, tidakkah kau pikir bahwa jika kau bersembunyi di dalam dan tidak keluar, semuanya akan baik-baik saja? Katakan itu sekali lagi.
Chie Song. Tidak, dia hanyalah seorang wanita jalan. Saat dia berkencan denganku, aku tidak tahu berapa banyak pria yang sudah dia tiduri. Chie Song wanita seperti ini sama sekali tidak layak untuk berada di sisimu. Aku akan membawanya pergi dan memberinya pelajaran yang setimpal hari ini. Jika kau berani mengucapkan satu kata lagi, aku akan memastikan kau keluar dari sini secara horizontal hari ini. Tidak ada lagu Chie jenis ramuan pemikat apa yang dia berikan padamu. Dia benar-benar hanya seorang. Begitulah yang kusukai, pergi sana. Terima kasih Chie Song. Anda membantuku lagi. Karena aku sudah berusaha keras. Nona Jiang, bagaimana kau akan membalas budiku? Nona Jiang, apakah kau puas tadi? Puas. Pengalamannya sebagus biasanya. Karena kau puas. Maka Nona Jiang, apakah kau sudah setuju untuk menjadi simpananku? Aku tidak setuju. Apakah ciumanku kurang enak? Lalu aku juga ingin bertanya kepada Chie Song. Apakah akhirnya aku akan menjadi pacarmu? Mustahil. Jadi, karena seorang teman tidak bisa dipromosikan, maka tidak perlu memulainya. Status kita sangat berbeda. Tentu saja tidak akan ada hasilnya. Tapi Nona Jiang memberiku kesenangan. Aku bisa memberimu sumber daya. Bukankah itu bagus? Bukankah itu masih disimpan? Aku tidak sudi. Terkadang memiliki harga diri yang terlalu tinggi bukanlah hal yang baik. Apa yang kuberikan padamu mungkin merupakan ketinggian yang tidak bisa kau capai, bahkan jika kau berjuang selama separuh hidupmu. Chie Song benar. Jika itu orang yang pintar, mereka mungkin akan setuju. Tapi aku keras kepala dan gigih. Aku selalu percaya bahwa wanita yang mengandalkan dirinya sendiri adalah yang paling keren. Meskipun aku tidak mengerti arti dari kegigihanmu, aku menghormatimu. Terima kasih Chie Song. Aku berharap Nona Jiang sukses dalam mencapai keinginannya. Bukankah itu istri CEO? Mengapa dia ada di sini? Mungkinkah? Siapa Jin Yao? Nyonya Hu itu dia. Dasar jalang, beraninya kau menggoda suamiku. Nyonya Hu, tolong jelaskan apa maksud Anda? Apa maksud Anda saya menggoda suami Anda? Itu sama sekali tidak benar. Wan Yo saat ini sedang bekerja sama dengan Zheng Duo. Kau adalah manajer proyeknya, dan suamiku punya noda lipstik lagi di tubuhnya. Siapa lagi kalau bukan kau? Jadi kenapa kalau dia lebih baik dariku? Aku ingin melihat seberapa sombong kau nantinya. Jin Yao, tuduhan merayu CEO ini. Terima kasih telah menanggung kesalahannya. Pantas saja dia begitu sukses. Setiap kali dia membahas sebuah proyek, jadi dia mengandalkan tidur dengan mereka. Setiap kali saya melapor kepada CEO, asistennya selalu ada. Nyonya Hu, Anda pasti salah orang. Bagus kau rubah betina yang lisik. Kau berani melakukannya tapi tidak berani mengakuinya. Aku akan membongkar kedokmu. Sudah selesai atau belum? Semuanya kemari dan lihatlah. Di sini ada seorang wanita simpanan kecil yang tidak tahu malu. Ini adalah Wan Yao, istri CEO, pelayan VIP perusahaan. Jika kau ingin ikut campur, kau harus memeriksa harga dirimu sendiri dulu. Sekarang bisakah Anda mendengarkan saya bicara? Kau wanita tidak tahu malu. Bagaimana bisa seorang perusak rumah tangga masih berani membantah? Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi tentu saja saya tidak merasa bersalah. Nyonya Hu, jangan berpikir bahwa hanya karena Xiaolu adalah klien utama kami, Anda bisa bertindak semena-mena. Atau kalau tidak apa yang bisa kau lakukan padaku? Pertama, Anda mengklaim saya menggoda CEO. Apakah Anda punya bukti? Kedua, Tuan Hu adalah suami Anda. Dia berselingkuh dari Anda. Anda tidak pergi memberinya pelajaran. Tapi Anda malah datang untuk memberi saya pelajaran. Keahlian macam apa itu? Kau. Ketiga, Anda melakukan pencemaran nama baik terlebih dahulu, diikuti dengan mencari keributan dan memprovokasi masalah. Saya benar-benar bisa menuntut Anda. Benar-benar ada banyak rubah betina.
Seperti dirimu, cepat atau lambat itu akan bangkrut. Anda tidak punya bukti apapun. Saya punya. Mereka juga punya. Itu benar. Nyonya Hu, semua yang baru saja Anda katakan. Sudah aku rekam semuanya. Pencemaran nama baik, ditambah mencari keributan dan memprovokasi masalah. Jika Anda tidak pergi sekarang juga, saya akan segera memanggil polisi. Tunggu saja kau. Proyek ini akan segera aku hentikan. Wan Yo juga tidak akan bekerja sama dengan wanita simpanan yang tidak tahu malu seperti dirimu. Beberapa orang yang membual sepanjang hari bahwa mereka naik ke puncak berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Diam-diam mengandalkan cara-cara kotor untuk mendapatkan proyek. Bukankah mereka tetap berakhir hancur dan dipermalukan? Kalian semua, jangan meniru cara-cara tidak tahu malu seseorang. Jika kalian ingin mengambil jalan pintas untuk naik jabatan, dan kemudian mengotori reputasi perusahaanku. Kak Yao Yao, Nyonya Hu ini adalah fitnah. Mengapa Anda tidak lapor polisi saja? Karena Nyonya Hu datang ke sini untuk membuat keributan. Itu membuktikan bahwa pasti ada sesuatu yang sedang terjadi. Pikirkanlah, siapa yang benar-benar terlibat dengan Xiao Ho? Tidur dengan bos untuk mendapatkan promosi. Selain Kiao Kiki, siapa lagi yang bisa melakukannya? Kak Yao Yao, bukankah kau menjadi kambing hitam untuknya? Dia ingin menggunakan saya sebagai batu loncatan dan naik dengan menginjak saya. Dia perlu melihat apakah dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kak Yao Yao, apa rencanamu? Jika ini berhasil, Nyonya Hu pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Siapa yang menyuruhnya bertingkah dan membuat masalah? Menjijikan bagi saya. Kalau begitu jangan salahkan saya karena memanfaatkan situasi ini dan mengeluarkannya dari Chengdu sekali untuk selamanya. Bos Anda benar-benar hebat. Tapi Nyonya Hu itu, dia benar-benar keterlaluan. Bagaimanapun juga dia adalah istri orang kaya. Bagaimana bisa sekarang dia bertingkah seperti perempuan galak? Dia terbiasa menjadi istri orang kaya. Jika dia benar-benar bercerai, maka kemuliaan dan kekayaannya akan hilang. Itulah sebabnya dia begitu histeris. Baiklah, lagi pula proyek Wan Yao juga hampir selesai. Pada upacara penutupan atap malam ini, kita juga harus lama tidak bertemu. CEON lama tidak bertemu. Ya lama tidak bertemu. CLHU saya bersulang untuk Anda. Proyek Villa Xiangsha telah berhasil menyelesaikan pembangunan strukturnya. Saya berharap Wan Yao dan Shen Duo dapat terus bekerja sama bahu-membahu di masa depan. CEO, saya juga bersulang untuk Anda. Saya harap ketika Anda memiliki proyek di masa depan, Anda akan lebih sering mempertimbangkan Shen Duo. Tentu saja, kita memiliki banyak waktu di depan kita. Nona Jiang memang luar biasa. CEAE, Anda benar-benar pandai melihat bakat. Yao Yao memang cakap. Memilikinya adalah sebuah berkah bagi Shen Duo kami. Terima kasih kepada kedua CEO. Saya bersulang untuk Anda berdua. Bersulang. Saya akan pergi melihat ke sana. Yao Yao, tolong jaga CEku dengan baik. Oke, CEO-an, tenang saja. Apakah semuanya sudah diatur? Kak Yao Yao, apakah dia benar-benar akan memakan umpannya? Jangan khawatir. Kiao Kiki paling suka mencuri klin dari saya. Dia pasti akan memakan umpannya. Xiao Hu, Anda sudah terlalu banyak minum. Biarkan saya mengantar Anda kembali untuk beristirahat. Apa yang dikatakan Kiao Kiki memang benar adanya. Jiang Yao, karena kau bersikeras menjadi pelacur, maka jangan salahkan aku karena tidak menghormatimu. Perusahaan seperti Jingdu milikmu, yang mengandalkan karyawan menjadi wanita simpanan, menjual tubuh mereka untuk mendapatkan kemitraan perusahaan yang sangat tidak tahu malu. Apa hakmu untuk mengadakan perjamuan di sini? Apa maksudmu menangkap wanita simpanan? Nyonya Hu, apa yang Anda bicarakan? Apa yang sedang aku bicarakan? Apakah kau tahu di mana Jin Yao berada? Katakan padanya untuk menyerahkan suamiku. Nyonya Hu, bukankah CEU baik-baik saja? Sedang minum di sana. Baru saja dia dan Yao Yao masih ada di sana. Nyonya Hu, tolong jangan khawatir. CEU mungkin sudah pergi. Mustahil. Hari ini, aku harus yang menggoda suamiku. Si rubah betina itu menyeret keluar dan mengeksposnya. Nyonya Hu, CEAE, aku baru saja melihat Jiang Yao dan Tuan Hu pergi bersama Wakil Presiden Qi. Anda tidak seharusnya berbicara sembarangan. Apakah Anda melihat dengan jelas? Yao Yao bukan orang seperti itu. Nyonya Hu, ini pasti kesalahpahaman. CEAE, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Jiang Yao memegang kartu kamar, dan Tuan Hu masuk ke kamar bersama-sama. Entah itu kesalahpahaman atau bukan. Kita akan tahu jika kita pergi melihatnya. Bawa kami ke sana. CEO Hu, Anda nakal sekali.
Anda bilang akan memberikan proyek itu. Semuanya kepadaku. CEO, aku yang seperti ini. Bukankah itu sudah cukup usaha? Jiang Yao, kau benar-benar sampah. Jing Yao, kamu bajingan. Buka pintunya untukku. Sayang, dengarkan penjelasan saya. Itu semua salahnya. Dia menggodaku. Kamu harus percaya padaku. Di dalam hatiku, hanya ada dirimu. Ternyata itu kau. Rubah betina. Beraninya menggoda suamiku. Mengapa kau yang ada di sini? Di mana Jiang Yao? Mengapa bukan saya? Saya di sini. Mengapa kau? Bukankah kau pergi bersama CEO? Mengapa saya tidak ada di sini? Saya pergi membelikan Nyonya Hu beberapa hidangan penutup. Tentu saja saya tidak ada di sini. Cio Hu mabuk saat bersosialisasi. Nyonya Hu sangat ingin membawa suaminya pulang dan tentu saja tidak punya waktu untuk makan. Raspberry Bastue dan lemon ringan persik putih adalah rasa yang Anda sukai. Maafkan aku. Aku salah paham padamu. Sekarang cepatlah Enya. Aku akan membuat perhitungan denganmu nanti. Xie Yuan. Orang ini. Bagaimana Anda akan menanganinya? Kiao Kiki melanggar peraturan perusahaan, menggunakan cara-cara yang tidak pantas untuk mencari keuntungan, merusak reputasi perusahaan, dan juga merusak reputasi Jiang Yao. Dipecat sesuai peraturan, masuk daftar hitam di seluruh industri. Kak Su, tolong bantu aku. Aku tidak boleh dipecat. Tolong bantu aku. Tidak berguna. Kak Su, apakah kamu tetap di sini untuk mengejakku, untuk melihatku seperti anjing yang diusir dari perusahaan? Jin Yao, apakah kamu puas sekarang? Saya tidak menyinggung orang lain. Anda berulang kali membuat saya kesulitan. Jadi jangan salahkan saya. Karena menghadapi Anda dengan keras, kamulah yang sengaja menjebakku dan CEO Hu agar tidur bersama. Apa yang Anda bicarakan? Bukankah Anda orangnya yang merasa kesepian dan melemparkan diri Anda kepada CEO? Apa hubungannya itu dengan saya? Kamu tahu aku sedang mengawasimu. Jadi kamu sengaja dengan kedok kerjasama membuat CEO mabuk dan bahkan memesankan kamar untuknya. Saya memang memesan kamar. Tapi apa yang terjadi kemudian? Bukankah itu inisiatifmu sendiri? Itu karena hatimu gelap, sehingga keadaan sampai pada titik ini. Jin Yao, kamu benar-benar seorang perancang skema yang jahat. Aku akan memberitahu Xie Yuan dan Nyonya Hu. Silakan, aku memang memesan kamar. Tapi memanfaatkan kesempatan untuk naik ke tempat tidur adalah keputusanmu. Kau tidak bisa menyalahkan orang lain. Kamu, tamparan ini adalah karena mengkhianati kepercayaanku. Aku memperlakukanmu sebagai sahabat terbaikku, membantumu di mana-mana. Tapi kau hanya demi meniti tangga kesuksesan, menjelek-jelekan namaku di belakangku. Tamparan ini adalah karena mengkhianatiku. Bersama Kisu, dia adalah sampah. Tapi sahabat sepertimu, yang berpura-pura tidak bersalah, membuatku merasa lebih jijik lagi. Aku hanya iri padamu, sangat iri hingga aku berharap kamu masuk neraka. Jin Yao, tunggu saja pembalasanku. Aku tidak akan melepaskanmu. Cukup. Jin Yao. Nyonya Hu, Kiao Kiki sedang turun ke bawah sekarang. Bagaimana kau akan menangani dengan perusak rumah tangga ini? Kau bisa mulai sekarang. Yo, ibu, tolong. Kau masuk tanpa izin ke properti pribadi. Aku akan memanggil polisi. Anda bahkan tidak memiliki akta properti. Properti pribadi macam apa itu? Lihat saja saat polisi tiba. Jika mereka menangkap Anda atau saya. Baiklah, kalau begitu mari kita coba. Jangan pikir aku tidak mengerti hukum. Rumah ini, bahkan tanpa sertifikat properti, bukan terserah padamu, Herman dan berandalan, untuk merebutnya kembali. Halo, apakah ini 110? Apakah Anda pikir saya dibesarkan untuk menjadi penakut? Cie Song, mengapa Anda ada di sini? Mulai hari ini, rumah ini, apakah ini milik grup Lansi, properti? Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh satu bata pun darinya. Cie Song, Grup Lanshi. Mundur cepat.
Pergi cepat. Lebih cepat. Cie Song. Terima kasih. Kau keluarlah. Tidak apa-apa, Ibu. Dia bukan orang jahat. Yao Yao, kamu harus berhati-hati. Yao Yao, apakah kamu lapar? Yao Yao, mengenai proyek itu. Mari kita bahas bersama. Apakah kau merindukanku? Apakah kau gila? Sial, aku lupa korek apiku. Sial sekali bertemu dengannya lagi. Maukah Anda meminjamkan saya pemantik? Itu tidak akan sangat nyaman, bukan? Cie Song. Apa yang tidak nyaman tentang itu? Apakah ini pilihan Anda? Cie Song. Aku tidak sebodoh itu untuk berdamai dengan seorang bajingan. Saya rasa Anda sudah dekat. Benarkah? Kali ini, aku datang ke sini bersamanya. Hanya karena pekerjaan. Sebagai seorang wanita muda, Anda harus mengurangi merokok. Aku baru saja mulai. Itu hanya karena stres tinggi. Cie Song, berada di sini selarut ini. Apakah itu juga karena stres tinggi? Anda terlalu banyak berpikir. The film was translated and narrated by Jiang M Yao, Media. saya bukan seseorang yang bisa diremehkan oleh siapapun. Aku juga. Cie Song. Aku tidak menyangka, proyek pusat perbelanjaan ini ternyata akan diambil alih oleh grup Lanshu. Bisa bekerja sama dengan Cie Song adalah kehormatan bagi kami. Untuk merenovasi pusat perbelanjaan, proposal konstruksi yang memenuhi kualifikasi sangat banyak. Mengapa saya harus memilih Chengdu? Chengdu adalah perusahaan real estate yang mapan. Proyek-proyek yang telah kami bangun, baik besar maupun kecil, jumlahnya sekitar 100, mempercayakan pusat perbelanjaan kepada kami adalah pilihan yang paling tepat. Apakah itu tepat atau tidak? Sejak kapan? Apakah itu diputuskan oleh pihak Y? Pusat perbelanjaan menekankan pengaruh merek. Kami juga dapat menyediakan layanan perekrutan penyewa berikutnya, menjamin uang sewa Anda, pendapatan dimaksimalkan. Kemampuan perekrutan penyewa Chengdu dapat dibandingkan dengan Lansi. Orang yang tidak berguna. Cie Song, kami melakukan penelitian. Ini adalah data kami. Pusat perbelanjaan Liangcheng. Masalah terbesarnya adalah bahwa mall tersebut memiliki tingkat homogenisasi belanja yang terlalu tinggi, sehingga tidak mampu menarik arus pengunjung. Inilah yang kami targetkan untuk pusat perbelanjaan tersebut. Telah rancang secara khusus adegan dan tema. Kita dapat berkolaborasi dengan Iplasik untuk menarik kaum muda, untuk melakukan check-in dan mengambil foto, sehingga memperluas pengaruh kita. Selain itu, kita juga dapat melaksanakan. Ini adalah proposal kami. Terima kasih semuanya. Chengdu selalu berfokus pada proyek hunian. Mengapa saya harus percaya bahwa Anda kompeten untuk menangani renovasi proyek komersial? Cie Song, kreativitas tanpa batas, kesuksesan tanpa batas. Anda hanya perlu tahu bahwa kami dapat merevitalisasi proyek ini dan memberikan Anda keuntungan yang berkelanjutan. Itu sudah cukup. Betapa bagusnya unlimited creativity, kesuksesan tanpa batas.
Nona Jiang, kerjasama yang menyenangkan. Terima kasih CL Song. Senang bekerja sama. Song Xisian, trik apa yang sedang kamu rencanakan sekarang? Jika aku tidak putus dengan Jiang Yao, The film ujian was untuk proposal ini translated and seharusnya narrated menjadi by milikku. M Media. Halo Song Xisian, sebaiknya Anda memiliki sesuatu yang serius untuk dibicarakan. Cara mengejar seorang gadis. Apel, Cara mengejar seorang gadis. CL Song. Halo CL Song. Anda mengirimi saya. Mengapa Anda tidak membalas pesan saya? Aku terlalu sibuk dengan pekerjaan hari ini. Aku tidak sempat melihat ponselku. Masuklah ke dalam mobil. Cheok Sunder. Dia sebenarnya cukup manis. Buka dan lihatlah. Apa ini? Sertifikat kepemilikan rumahku. Sebelumnya, karena dokumen tidak lengkap, kami tidak pernah bisa menyelesaikan prosesnya. Bagaimana Anda bisa memilikinya? Jika itu adalah sesuatu yang ingin saya lakukan, tidak ada yang tidak bisa saya selesaikan. Setelah orang tuaku bercerai, ibuku diusir. Meskipun rumah ini murah, rumah itu tidak memiliki sertifikat kepemilikan. Ibuku menginginkan sebuah tempat yang tenang. Jadi aku membelinya. CL Song, Anda telah membantuku. Dengan bantuan besar lagi. Saya telah melakukan begitu banyak untuk Anda. Bagaimana Anda akan berterima kasih kepada saya? Baiklah CL Song. Datanglah ke tempatku malam ini. Pergilah mandi dulu. Baiklah. CL Song. Aku mendapatkan hal itu. Hal yang mana? Ini. Masa datang bulanku. Terima kasih. The film was translated and narrated by M Media. Berhenti. Letakkan itu. Aku akan mencucinya sendiri. Saya belum pernah mengalami menstruasi, tetapi saya tahu, ketika gadis-gadis sedang menstruasi, perut terasa sakit. Tidak seharusnya melakukan pekerjaan rumah tangga. Tidak boleh menyentuh air dingin. Anda harus pergi istirahat dulu. Ya Tuhan. CL Group Lansi.
benar-benar sedang mencuci pakaian untukku. Jangan bilang Anda telah jatuh cinta padaku. Kak Yao Yao, pulang kerja sangat awal hari ini. Aku merasa agak kurang sehat, jadi aku pulang lebih awal. Apakah Anda sudah pulang kerja? Sangat dingin. Aku baik-baik saja. Ini hanya kondisi tubuhku. Apakah perut Anda masih sakit? Jauh lebih baik. Saya meminta Bibi untuk merebus sup jahe. Meminumnya dapat menghangatkan perut. Terima kasih. Terima kasih Si Elsong karena telah menjemputku pulang kerja. Kalau begitu Anda harus istirahat lebih awal. Sampai jumpa. Bajingan. Jiang Yao. Apakah Anda baik-baik saja? Bajingan. Ini semua salahmu, sehingga aku dipecat. Aku akan membuatmu membayar harganya. Serahkan dia kepada polisi. Saya ingin dia membusuk di penjara. Ya, lepaskan. Ayo pergi. Cie Elsong, ayo pergi. Tidak perlu rawat inap. Tidak perlu. Itu hanya terlihat menakutkan. Sebenarnya lukanya tidak dalam. Jangan khawatir. Saya sudah membuat pengaturan. Pengacara itu, Kisu tidak akan bisa keluar. Terima kasih. Maaf telah merepotkan Anda dengan ini. Jangan mendekat. Tidak apa-apa. Jangan takut. Anda mengalami mimpi buruk. Mengapa Anda belum pergi juga? Saya khawatir luka Anda akan terinfeksi. Untungnya, Anda tidak demam. Lukanya tidak terinfeksi. Saya akan menuangkan segelas air lagi untuk Anda. Aku takut. Jangan khawatir. Saya di sini. Jangan takut. Anda sudah bangun. Datang dan makanlah. Oke. Apakah Anda yang membuat semua ini? Saya meminta Bibili untuk membuatnya. Dia pergi belanja bahan makanan. Beberapa hari terakhir ini, dia akan datang untuk memasak dan membersihkan. Terima kasih. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda katakan? Halo Xisian. Ada pesta kapal pesiar malam ini. Anda sang Buddha besar. Harus datang untuk memberikan gengsi. Saya tidak akan pergi. Ada apa? Sudah sering saya undang, tapi Anda tak pernah datang. Mempelajari rudal di rumah. Merawat pasien. Saya tidak punya waktu. Jangan bilang padaku. Penangkapan mantan wakil presiden grup Shengduo, Kisu, ada hubungannya dengan Anda. Baiklah C.E. Som. Anda yang menghindari wanita, sang Buddha dari Haicheng, telah benar-benar jatuh cinta pada Jiang Yao. Andalan yang terlalu banyak bicara omong kosong. Jika Anda sibuk, maka segeralah urus itu. Aku bisa mengatasinya sendiri.
Jangan pedulikan mereka. Benar. Apakah ini untukku? Buka dan lihatlah. Ini tidak mungkin. Aku tidak bisa menerimanya. Ini terlalu berharga. Jiang Yao. Saya memberi Anda hadiah. Hanya karena saya ingin Anda bahagia. Cie Song, kita sudah sepakat. Hanya untuk tidur bersama, bukan untuk membicarakan perasaan. Jiang Yao. Cie Song, terima kasih atas waktu saat Anda menjagaku. Mulai sekarang kita harus lebih jarang berhubungan. Apakah Anda tahu apa yang Anda katakan? Tentu saja, aku sangat jelas tentang hal itu. Jiang Yao, jangan luluh. Kalian berdua bukan orang dari dunia yang sama. Ini tidak akan berakhir baik. Song Xixing, adik perempuan Song Xixian. Kakak kamu sudah kembali. Mengapa Anda di sini? Nenek terlalu banyak mengomel. Dia bahkan mencoba mengatur pakaian apa yang aku kenakan. Dan dia menghabiskan sepanjang hari mencoba mencarikanmu seorang istri. The film was Ini sangat translated menjengkelkan. and Aku datang ke narrated by tempatmu M untuk Media. mencari ketenangan. Kakak, mengapa kamu terlihat seperti kamu baru saja dicampakkan? Jika Anda tidak ingin diusir keluar, maka tutup mulut Anda. Nenek, ada sesuatu yang terjadi pada kakakku. Apa kau yakin dia akan datang? Jangan khawatir Nenek, aku sudah menyelidiki semuanya. Jin Yao setiap hari Senin, Rabu dan Jumat ke taman ini untuk lari pagi. Itu pasti benar. Bagus. Aku akan menambah uang sakumu saat kita kembali. Terima kasih Nenek. Bagus. Bocah sisian itu. Dia bahkan tidak tahu cara merayu seorang gadis. Aku wanita tua ini. Harus turun tangan. Nyonya, ada apa? Saat seseorang menjadi tua, menjadi tidak berguna. Haruskah aku mengantarmu ke rumah sakit? Tidak perlu. Nona muda. Apa kau punya pacar? Cucuku. Tingginya lebih dari 1,8 meter. Tampan dan kaya. Dan tidak banyak bicara. Benarkah? Tentu saja itu benar. Biar ku beritahu. Dia tidak hanya tampan dan kaya. Tapi dia juga punya fisik yang hebat. Dia menghabiskan waktu 2 jam. Berolahraga di pusat kebugaran setiap hari. Wanita tua ini, siapa yang akan mempromosikan keponakannya sendiri seperti itu? Jika kau tidak percaya padaku, ayolah, mari pergi ke rumahku. Aku akan membiarkanmu melihat dengan matamu sendiri. Seperti apa rupa cucuku. Tidak perlu. Aku ada pekerjaan nanti. Ayo pergi. Tunggu Nenek. Nah, kita sudah sampai di rumah. Selamat datang Nona Ji. Bukankah ini sesuatu yang hanya ditemukan di novel? Nenek, masalah apa yang sedang Anda buat sekarang? Kemarilah, Nona muda. Ini cucuku. Dia adalah cucumu. Apakah dia tampan dan kaya? Sosok yang hebat. Jason, ini adalah cucu menantu yang nenek pilihkan. Mulai hari ini, dia adalah pacarmu. Apa-apaan semua ini? The film was Kemari. translated and narrated Nenek, by M apakah Media. Nenek salah paham? Sesuatu. Nenek sudah tua. Tapi tidak pikun. Aku bisa tahu. Jason, dia menyukaimu. Kau bocah. Menemukan gadis yang sangat baik. Mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Hari demi hari, kau bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata manis. Akan aneh jika dia bisa menyukaimu. Nenek. Bukankah Yao Yao sedang tidak enak badan belakangan ini? Saya sibuk merawatnya. Jadi saya belum sempat untuk memberitahu Anda. Mengapa Anda masih berdiri di sana dengan terpaku? Masuklah. Ini sup ayam hitam yang aku rebus sendiri pagi ini. Cepatlah dan cobalah. Terima kasih Nenek. Cucuku terlihat dingin di permukaan dan tidak antusias terhadap orang lain, tapi dia sebenarnya sangat teliti
Kau akan tahu setelah kau menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Nenek. Saya sebenarnya sangat antusias terhadap Yao Yao. Kemarilah minum air. Cucu menantu ini sudah aman. Cie Song, gelang ini, kamu harus mengembalikannya kepada nenek. Anda tidak menyukainya. Mengapa tidak? Kamu beritahu nenek, kita bukan pasangan. Apakah Anda bersedia menjadi pacar saya, Jiang Yao? Sepertinya saya telah jatuh cinta pada Anda. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Aku berjanji, aku tidak akan menjadi kisu kedua. Maupun karena latar belakang keluargamu meremehkanmu. Lagi pula ini bukan dorongan sesaat. Jiang Yao. Beri aku kesempatan lagi. Oke. Sepertinya aku telah jatuh cinta padamu. Pria kelas atas seperti ini yang tampan kaya, memiliki bentuk tubuh yang bagus, dan hebat di ranjang, ternyata berakhir bersamaku. Jiang Yao. Kamu benar-benar terlalu menawan. Menggodaku pagi-pagi begini. Bukankah kamu sudah makan cukup semalam? Pacar. Song Xixian, bukankah Anda adalah putra Buddhis asketis yang terkenal dari Haicheng? Aku melanggar sumpahku demi kamu. Song Xixing, sebaiknya kamu punya sesuatu yang penting. Kakak, Supin sudah kembali. Su apa? Mantan pacarmu Supin sudah kembali. Supin mantan pacar Song Xixian. Dia sudah duduk di sana sendirian untuk waktu yang lama. Siapa orang ini? Dia sangat cantik. Selamat datang kembali ke tanah air. Jisian, terima kasih. Bisakah kamu tinggal bersamaku hari ini? Tidak. Aku masih ada urusan. Dulu kamu tidak pernah menolakku. Aku dengar The film was translated punya pacar and baru. narrated by Ya. M-Media. Dia. mantan pacarmu Supin sudah kembali. Dia sangat posesif. Jadi di masa depan, jika kamu butuh sesuatu, hubungi sekretarisku secara langsung. Itu sudah cukup. Jangan menemuiku lagi. Kamu berjanji padaku. Kamu tidak akan meninggalkanku. Tidak, jangan. Jisian, di mana kamu? Jangan sentuh aku. Tenanglah sedikit. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Supin, lihatlah dengan jelas. Aku adalah Song Xixian. Jisian. Ini benar-benar kamu. Kamu datang untuk menyelamatkanku. Jisian. Jiang Yao, kamu luar biasa. Beraninya kamu mencuri Jisianku. Xiao Ang,
Rencana proyek Liang Cheng pada dasarnya sudah selesai. Kita masih perlu membeli beberapa bahan baru. Tolong tanda tangani ini. Jiang Yao, kamu melakukannya dengan sangat baik. Saat proyek ini selesai, aku akan memberimu bonus besar. Kalau begitu terima kasih banyak si Elan. Kak Yao Yao, apakah kamu sudah mendengar? Grup Lanshi, mantan pacar Seo Song, telah kembali ke negara ini. Bagaimana Anda tahu? Seorang teman kaya generasi kedua saya memberitahuku, mantan pacar Seo Song adalah aktris panggung itu. Dia sangat terkenal. Bernama Supin. Dia sangat cantik. Lihat. Beberapa hari yang lalu, Seo Song bahkan pergi untuk melihat pertunjukan drama panggungnya. Mereka berdua akhirnya keluar bersama. Kak Yao Yao, hubunganmu dengan Seo Song tampaknya cukup baik. Katakan padaku, apakah mereka akan kembali bersama? Selama jam kerja, siapa yang punya waktu untuk bergosip? Jika kamu tidak mau menebak, maka jangan menebak. The film was translated and narrated by M Media. Song Xisian, apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah toilet wanita. Siapa dia? Kamu sudah minum. Aku bertanya padamu. Siapa dia? Apa urusanmu dengan itu? Kita sudah putus. Aku tidak setuju. Maka itu tidak dihitung. Kamu. Lihat. Tubuhmu bereaksi. Kamu masih menyukaiku. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Yao Yao. Aku salah. Antara Supin dan aku, benar-benar tidak ada apa-apa yang terjadi. Hanya karena keadaan tertentu. Aku harus menjaganya. Kak Yao Yao, apakah kamu masih di dalam? Kak Yao Yao, Biarkan aku keluar secepatnya. Kak Yao Yao, Lagu Xisian, apakah kamu gila? Aku akan menunggumu di rumah. Bajingan. Permisi. Kak Yao Yao, mengapa kamu pergi begitu lama? Aku baru saja bertemu dengan seorang teman. Kami mengobrol sebentar. Apa yang terjadi dengan mulutmu? Mungkin hidangannya terlalu pedas tadi. Ayo pergi. Hidangan ini. Apakah ini pedas? Mengapa aku merasa rasa dingin merambat di punggungku? Kak Yao Yao, kenakan jaketku dulu. Tidak perlu. Aku masih harus bergegas dan menyelesaikan proposalnya. Aku akan mengantarmu. Tidak perlu. Rumahku sangat dekat. Pria muda juga harus memperhatikan keselamatan saat berada di luar. Jadi selamat tinggal Kak Yao Yao. Selamat tinggal. Masuklah ke mobil. Song Xisian, bagaimanapun juga kamu adalah CEO dari grup Lanshi. Bisakah kamu tidak menjadi begitu kekanak-kanakan? CEO dari grup Lanshi. Bagaimana dengan CEO dari grup Lanshi? Juga bisa merasa cemburu.
Bisakah kamu menghormatiku? Aku tidak menghormatimu. Keluar. Baiklah. Jangan menyesali ini. Mengamuk lagi. Ini adalah proposal yang kamu kerjakan selama seminggu penuh. Bawa kembali dan kerjakan ulang. Jika kamu tidak menyerahkannya kepadaku sebelum jam kerja berakhir, kalian semua keluar. Ada apa dengan Che Song hari ini? Aku juga tidak tahu. Bagaimanapun semuanya, harus berhati-hati hari ini. Chie Song, siapa yang membuatmu marah? Dia bilang aku tidak menghormatinya. Siapa? Che Song, Nona Su ada di sini. Apa yang dia lakukan di sini? Nona Su tidak mengatakannya. Aku tidak akan menemuinya. Baik Che Song. Tunggu sebentar. Biarkan dia masuk. Oke. Jisian. Apakah kamu butuh sesuatu? Aku minta maaf. Aku datang ke sini untuk meminta maaf kepadamu. Jisian. Apakah kamu masih tidak mau memaafkanku? Supin, ini adalah jalan yang kamu pilih sendiri. Aku sudah setuju saat itu untuk menikahimu. Kamulah yang tiba-tiba memutuskan untuk pergi ke luar negeri untuk mengejar impian teatermu. Selama beberapa tahun terakhir, aku telah secara konsisten memberimu dukungan finansial. Apa yang aku utangkan padamu harus dibayar kembali sekarang. Jisian, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Jisian. Supin, tenanglah sedikit. Supin, kita tidak bisa bersama lagi. Aku akan mencari dokter terbaik untuk mengobati penyakitmu. Mengenai pertunjukanmu, aku akan terus berinvestasi di dalamnya. Namun identitas Nyonya Song hanya bisa menjadi milik Jiang Yao seorang. Sekretaris Ye, antar Nona Su kembali. Jin Yao, kau memaksaku bertindak. The film was translated and narrated by M Media. Kakak ipar, ini kakakmu dan aku sudah putus. Kamu tidak perlu memanggilku kakak ipar lagi. Kakakku bilang, kalian belum putus. Dia juga memintaku untuk memberikan ini padamu. Kakak ipar, kakakku, menyewa seorang desainer untuk membuat gaun ini hanya untukmu. Maafkan aku. Aku tidak bisa menerimanya. Kakak ipar, berikan saja kakakku satu kesempatan lagi. Dia bilang dia sudah menjelaskan semuanya dengan Supin. Dia tidak akan menemuinya lagi. Lusa adalah hari ulang tahun kakakku. Dia berharap saat waktunya tiba, kamu bisa mengenakan gaun ini dan menghadiri perjamuan ulang tahunnya. Pada saat itu, dia akan berada di perjamuan, mengumumkan kepada semua orang hubungan kalian. Benarkah? Benarkah, kakak ipar? Kamu harus datang. Pergi. Jangan pergi. Sangat menjengkelkan. Baiklah, aku akan pergi. Siapa takut pada siapa? Kamu di sini. Sudah lama tidak bertemu. Cantik sekali. Siapa itu? Sangat cantik. Siapa ini? Nona muda siapa ini? Dia terlalu cantik. Putri siapa ini? Aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Kudengar CEO Song hari ini akan mengumumkan pacarnya secara publik. Mungkinkah itu dia? Pacar CEO Song?
Bukankah itu Supin? Aku tidak yakin. Tapi menurutku, si cantik ini jauh lebih cantik daripada Supin. Itu benar. Terima kasih. Halo Nyonya Besar Song. Halo. Di mana cucu menantuku? Yao, cepatlah kemari dan biarkan aku melihatmu. Halo Nenek Song. Nenek sangat sehat. Aku hanya berharap kau dan Sisian cepatlah menikah dan memberiku cicit untuk diajak bermain. Nenek tenang saja. Kami akan bekerja keras. Itu bagus. Semuanya. Orang ini adalah pacarku, Jiang Yao. Dia juga merupakan milik grup Lanxi. Benar-benar dia. Calon Nyonya CL. Ya Tuhan, dia benar-benar pacar Presiden Song. Kupikir CL Song sudah kembali bersama Supin. The film was translated and Yao, narrated apakah by kamu M bersedia? Media. Aku tidak setuju. Ayah, kapan ayah kembali ke tanah air? Apa yang ayah lakukan di sini? Ayah tidak diterima di sini hari ini. Nona Su diundang olehku. Sisin, bagaimana bisa kamu berbicara kepada Nona Su seperti itu? Aku. Sikap keluarga Song terhadap Supin sangat aneh. Nona Jian, kamu tentu memiliki apa yang diperlukan untuk membuat pria tergila-gila padamu. Tetapi seseorang, kebajikan terbesar terletak pada tahu diri. Dengan latar belakang keluarga dan kemampuanmu, kamu sama sekali tidak cukup baik untuk keluarga Song. Ayah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Sisian, kamu masih terlalu muda. Wanita seperti ini hanya untuk bersenang-senang. Jangan masukkan dia ke dalam hati. Hanya gadis seperti Supin, dengan karakter yang mulia dan pengertian yang patuh, yang layak menjadi istrimu. Paman Song. Aku hampir malu dengan apa yang Paman katakan. Dasar wanita teh hijau. Apakah itu yang benar-benar kamu pikirkan? Alasan aku mengadakan perjamuan ulang tahun ini hari ini adalah untuk mengumumkan secara resmi hubunganku denganmu. Supin, apakah kamu tuli? Apa yang ada di antara kau dan aku sudah lama berakhir. Mengapa kamu memanggil ayahku kembali? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Jisian, bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu tentangku? Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Jadi aku datang untuk merayakannya bersamamu. Apakah ada yang salah dengan itu? Saat itu, aku menderita luka yang begitu besar. Mengapa kamu menjadi begitu tidak berperasaan? Mengapa kamu meninggalkanku? Demi wanita yang baru kamu kenal ini, selama kurang dari setengah tahun. Apa yang terjadi? Wanita ini, mungkinkah dia adalah selingkuhan yang mencampuri hubungan CL Song dan Nona Su? Apa gunanya menjadi cantik? Yang dia tahu hanyalah cara merayu pria. Nona Su dan CL Song adalah pasangan yang lebih serasi. Nona Jian, ini cek senilai 10 juta. Anggap saja itu sebagai pemberian keluarga Song, kompensasi untukmu. Aku tidak membutuhkannya. Jangan mencoba berlagak, seolah-olah kamu menganggap uang seperti sampah di depanku. Omongan semacam itu mungkin bisa menipu orang lain. Tetapi itu tidak berguna bagiku. Kamu, Keluarga Songmu adalah keluarga kaya raya kelas atas. Itu benar. Tapi aku Jiang Yao, bukanlah orang murahan juga. Aku seharusnya tidak datang ke perjamuan malam ini. Jiang Yao, Aku memberimu kesempatan. Namun kenyataannya adalah kita memang tidak cocok. Yao Yao, Jangan pergi. Jangan pergi. Supin. Kesabaranku terbatas. Hari ini adalah terakhir kalinya aku menemuimu. Jika kamu berani melakukan trikmu lagi, coba saja. kamu, Yao. Jin Yao. Tunggu saja pembalasan. Siapa yang membiarkanmu masuk?
Aku tahu kata sandinya. Jangan datang ke sini lagi di masa depan. Yao Yao, dengarkan aku. Apalagi yang perlu dikatakan? Bukankah ayahmu sudah cukup bicara kepadaku hari ini? Song Sisian, mari kita berpisah secara baik-baik. Berhentilah menempel padaku. Tidak mungkin. Saat itu, kamulah yang memprovokasiku lebih dulu. Sekarang aku telah jatuh cinta padamu. Tak bisa begitu saja putus denganku. Mustahil. Apakah kamu gila? Bukankah itu karena kamu tidak bisa melupakan mantanmu dan terus menempel padanya? Jika kamu benar-benar memiliki perasaan pada Supin, maka pergilah mencarinya. Berhentilah menggangguku. Keluar. Supin menderita depresi berat. 7 tahun yang lalu, keluarga Song memprovokasi The film sekelompok was gangster translated nekat. and Pada saat itu, narrated by aku M. belum lulus dari Media. universitas, dan aku sering pergi, keluar masuk sekolah bersama Supin. Kelompok orang itu salah mengira dia sebagai adikku. Supin, saat dia diselamatkan, menderita luka yang sangat serius. Dan juga, sejak kejadian itu, dia juga menderita depresi berat. Dia sering kehilangan kendali emosi, dan mencoba bunuh diri. Namun, selama aku muncul, emosinya segera stabil. Oleh karena itu, keluarga Song menuntut agar aku menikahinya. Aku setuju. Kamu terhadapnya. Itu benar. Aku terhadapnya sama sekali tidak memiliki perasaan. Itu hanya karena dia salah dikira sebagai Song Sising, sehingga dia menderita luka-luka itu. Jadi aku tidak bisa meninggalkannya. Lalu, mengapa dia pergi ke luar negeri kemudian? Karena tepat saat aku hendak mengumumkan pernikahanku, grup Nancy tiba-tiba muncul seorang pengkhianat, menyebabkan kerugian yang sangat besar. Keluarga Song hampir bangkrut karenanya. Jadi dia melarikan diri. Dia bilang dia akan pergi ke luar negeri untuk mengejar impiannya, meninggalkan sepucuk surat lalu pergi. Yao Yao, sekarang kamu tahu mengapa aku begitu responsif terhadap Supin, mengabulkan setiap permintaannya. Inilah utang keluarga Song padanya. Yao Yao, tolong berhenti marah ya. Apakah kamu yakin? Supin benar-benar menderita depresi. Apa maksudmu? Aku punya seorang teman yang merupakan seorang psikolog. Jadi aku pernah berinteraksi dengan beberapa pasien depresi sungguhan. Jika Supin benar-benar seorang pasien depresi berat, dan jika hanya kamu yang bisa menenangkannya, maka saat itu, ketika keluarga Song hampir bangkrut, akan mustahil baginya untuk pergi dengan begitu tegas. Apakah maksudmu? Itu juga mungkin aku bersikap picik jika para gangster itu berencana untuk menculik putri keluarga Song untuk balas dendam. Mereka pasti akan menyelidiki secara menyeluruh. Supin dan Song Sising, tinggi badan dan penampilan sangat berbeda. Bagaimana mungkin mereka bisa menangkap orang yang salah? Aku akan pergi menyelidikinya sekarang juga. Hati-hati, jika Supin benar-benar memasukkan penyakitnya, maka tujuannya untuk kembali ke negara ini kali ini tentu saja tidak sederhana. Tunggu aku kembali. Oke. Jin Yao, kau bajingan. Merusak rencanaku. Sayang, jangan marah. Lucy, Kamu tidak tahu betapa banyak penderitaan yang kualami. Sayang, biarkan aku memberitahumu. Duduklah. Dengarkan aku. Saat kamu menjadi grup Lanshi, istri CEO, kita bisa berhasil melarikan diri dengan lebih dari setengah aset keluarga Song. Saat itu nanti, kita akan menjalani kehidupan yang lebih bahagia daripada para dewa. Sayang, masalah ini, apakah benar-benar bisa dilakukan? Song Disian bukanlah seseorang yang mudah dibodohi. Bagaimana jika dia menemukan sesuatu yang mencurigakan tentang peristiwa tahun itu? Sayang, percayalah pada pesonamu sendiri. Semakin cakap seorang pria, semakin rentan dia terhadap godaan. Selain itu, hal yang kita lakukan saat itu dieksekusi dengan sempurna. Bahkan jika dia merasa curiga, dia tidak akan bisa menemukan apapun. Itu mudah bagimu untuk mengatakannya. Wanita itu Jin Yao membuat Song Jisian begitu tergila-gila, sehingga dia sangat setia kepadanya. Sekarang dia bahkan tidak ingin melihatku dua kali. Karena Jiang The Yao film was memutus jalan translated kita menuju and kekayaan, narrated maka by mari M. kita. Media. Bereskan dia dengan bersih. Sayang, aku pasti akan membantu istriku tersayang melampiaskan kemarahan ini. Maafkan saya C.E. Song. Selain informasinya, Nona Su berikan setelah dia diselamatkan. Pada tahun itu, kami belum menemukan apapun. mungkinkah
bahwa Yao Yao dan aku terlalu banyak berpikir. Nona Su, Anda tidak boleh masuk. Minggir, aku punya sesuatu yang sangat penting untuk dikatakan kepada Jisian. Jisian, Jin Yao dan pria lain masuk ke sebuah kamar. Apa? Jisian, aku melihat Jin Yao dengan mataku sendiri. Dan pria itu berpelukan dan bermesraan. Naik lift, seorang wanita yang kehidupan pribadinya begitu tidak pantas, benar-benar tidak layak atas kasih sayangmu. Paman Song benar, dia hanya berakting di depanmu, mencoba mendapatkan uangmu. Dia sama sekali tidak menyukaimu. Diam, mengapa kamu ada di sini? Kamu berani sekali menanyakan itu. Inilah jenis wanita. Kamu menyukai wanita baik-baik. Jisian, Jisian, pagi ini, seseorang mengantarkan foto-foto ke rumah. Mereka juga mengatakan, jika kami tidak percaya foto-foto ini asli, kami bisa datang ke hotel ini untuk menangkap basah. foto-foto ini pasti palsu. Aku percaya pada karakter kakak ipar. Entah itu benar atau tidak. Buka pintunya dan lihat. Bukankah kita akan tahu nanti? Kamu, Jisian, jika wanita ini benar-benar ada di dalam, bermain-main dengan pria lain, maka aku benar-benar tidak akan melepaskannya. Terlebih lagi, kamu harus sepenuhnya memutuskan hubungan dengannya dan menikahi supir. apakah kamu mencariku? Kalian semua, bukankah kamu melihat adegan yang ingin kamu lihat? Apakah kamu cukup kecewa? Yao Yao, apakah kamu baik-baik saja? Haruskah aku membawamu ke rumah sakit? Jangan khawatir, polisi akan segera sampai di sini. Kamu memanggil polisi. Pria bermarga Huang itu dihasut oleh seseorang dan mencoba membius serta memerkosaku. Bukankah seharusnya aku melapor ke polisi? Berhenti berakting. Aku jelas melihat dengan mataku sendiri kamar tempatmu menginap. Entah itu akting atau bukan. Tunggulah sampai polisi tiba dan melihat barang-barang di dalamnya. Barulah kita akan tahu. Dua sampah ini, Lily ada di sebelah. Dia dibius hingga pingsan. Sekretaris Ye, Baguslah, kalau kau baik-baik saja. Nona Jian, mengenai masalah ini, kami pasti akan menyelidiki sampai kebenarannya terungkap. Kami akan menemukan dan mengungkap orang yang menginstruksikan mereka dari balik layar. Jam berapa sekarang? Dan kamu masih sempat-sempatnya memikirkan hal ini. Mati di bawah bunga peony, menjadi hantu pun seseorang tetap menawan. Sayang, aku hampir merindukanmu. Apa yang harus kita lakukan? Song Jisian mempercayai kata-kata Jin Yao, ingin membuka kembali penyelidikan atas kasus dari masa itu. Jika dia tahu bahwa semua ini direncanakan oleh kita semata-mata untuk merebut aset keluarga Song, dia pasti tidak akan melepaskan kita. Jangan khawatir sayang, bukankah kamu masih memiliki kartu truf? Apa? Apa yang mungkin dilakukan seseorang dengan depresi berat? Lakukan setelah diprovokasi. Aku meremehkan wanita itu Jiang Yao. Karena keluarga Song sudah curiga. Maka rencana kita tidak bisa ditunda lagi. Lakukan seperti yang kukatakan. Pertama-tama buat si tua bangka itu terkendali. Lalu berikan benda ini padanya untuk diminum. Jisian, ini adalah teman yang pernah kuceritakan padamu. Bekerja sebagai psikolog di rumah sakit jiwa kelima. Halo, namaku Sisye. Aku adalah Kak Yao Yao, kekasih masa kecil. halo. Namaku Song Sisian. Aku adalah pacar Yao Yao. Kalian berdua, apa kalian ingin diamputasi? Silakan duduk, Dokter Si. Ini adalah informasi yang Kak Yao Yao minta bantuanku untuk periksa 7 tahun yang lalu. Dokter yang mengeluarkan depresi berat, diagnosis untuk supir, sudah berganti profesi
Dia menolak menemui kami. Tapi aku mengetahui dari putrinya bahwa 7 tahun yang lalu, seseorang memang menyetorkan sejumlah besar uang ke rekening istrinya. Ini adalah informasi pengirimnya. Dusing. Benar sekali. Tidak lama setelah dia mengirimkan uang ini, dia pergi ke luar negeri. Dia dan Supin berada di penerbangan yang sama. Juga, botol-botol antidepresan itu yang kamu minta Kak Yao Yao, ambilkan untukku. Semuanya berisi suplemen kesehatan. Jadi aku cukup curiga bahwa Supin tidak pernah menderita apapun gangguan jiwa. Karena Supin berpura-pura sakit, maka kasus penculikan saat itu pasti mencurigakan. Itu dilakukan dengan terlalu rapi. Orang-orangku tidak bisa menemukan apapun. Lalu, polisi tidak menemukan petunjuk apapun. Kasus dari 7 tahun yang lalu. Itu terlalu sulit untuk menemukan petunjuk dalam waktu singkat. Kalau begitu biarkan mereka menampakkan diri. Cie Esam, sesuatu yang buruk telah terjadi. Nona Su telah bunuh diri. Apa? Song The film was Shisian, translated mengapa and kamu membawa narrated by wanita M ini ke Media. sini? Jisian, kamu di sini. Kamu datang menemuiku. Aku sudah tahu. Aku masih ada di hatimu. Jangan tinggalkan aku. Ya. Apa yang kamu lakukan di sini? Pergi dari sini sekarang. Aku tidak ingin melihatmu. Keluar. Jadilah anak baik. Kamu baru saja lolos dari bahaya. Jangan terlalu emosional. Keluar sekarang. Jika tidak, aku akan menyuruh seseorang mengusirmu. Jisian, kamu tidak mencintaiku lagi kan? Aku demi saudaramu, menanggung luka yang begitu besar dan rasa sakit. Sekarang kamu ingin meninggalkanku. Aku merasa sangat buruk. Aku tidak ingin hidup lagi. Aku ingin mati. Aku ingin mati. Anak baik. Anak baik. Jangan impulsif. Aku tahu. Keluarga Song Kamilang yang telah menzalimimu. Tapi jangan khawatir. Aku pasti akan membuat Sisian menikahimu. Tidak, itu tidak akan terjadi. Selama Jin Yao ada, Jisian tidak akan menikahiku. Jangan khawatir. Penjaga. Usir dia. Siapa yang berani menyentuhnya? Supin menyelamatkan adikmu. Dan sekarang menderita gangguan jiwa yang begitu parah. Jika kamu tidak menikahinya, dan orang luar mengetahuinya, semua orang akan mengutuk keluarga Song kita. Karena tidak tahu berterima kasih, dan menunjuk-nunjuk kita. Tua bangka bodoh, aku sudah lama bersabar menghadapimu. Kau begitu ingin membalas budi ini. Kenapa tidak kau saja menikahi Supin sendiri? Kamu, Apa aku? Siapa yang memberitahumu bahwa membalas budi berarti mengorbankan putramu sendiri untuk dikorbankan? Pikiranmu sedang tidak jernih. Berhentilah ikut campur. Dan kau mengaku berasal dari keluarga kaya raya. Tapi kau malah tertipu. Dan bahkan membantu menghitungkan uang untuk mereka. dokter, dokter. Berhentilah berpura-pura. Kau sama sekali tidak sakit. Berhentilah berakting. Jin Yao, bagaimana bisa kamu begitu berdarah dingin? Tahukah kamu seberapa banyak yang telah kutanggung rasa sakit psikologis selama bertahun-tahun? Jisian, apakah kamu akan membiarkannya begitu saja, mempermalukanku seperti ini, dan memfitnahku? Jisian, karena kamu tidak mempercayaiku, dan telah melupakan janjimu saat itu untuk menjagaku seumur hidup, maka hari ini, aku akan melompat dari sini. Aku ingin orang-orang di seluruh negeri tahu betapa tidak berperasaan dan kejamnya keluarga Songmu itu. Ayo lompatlah. Jisian, apakah kamu benar-benar ingin aku mati? Siapa Dusing? Siapa? Aku tidak mengenalnya. Tidak mengenalnya. Dia sekarang sudah ditangkap oleh polisi. Mustahil.
Kau tidak kenal Dusing. Lalu, kenapa kau begitu gelisah? Aku tidak sedang gelisah. Penculikan dan pemerasan, penipuan pernikahan, melarikan dana, menghasut orang lain. Begitu banyak kejahatan. Cukup bagi kau dan Dusing untuk menghabiskan sisa hidup kalian di penjara. Kamu bicara omong kosong. Aku tidak kenal Dusing manapun. Tidak masalah, apakah kau mengakuinya atau tidak. Aku sudah menyewa tim detektif terbaik di negeri ini. Mereka akan membantu polisi untuk menyelidiki kembali semuanya yang terjadi saat itu, dari awal sampai akhir. Juga selama 7 tahun ini, saat kau berada di luar negeri, apa sebenarnya yang kau lakukan? Aku juga sudah menyewa orang untuk menyelidiki. Segera, beritanya akan keluar. Song Disian, kau membalas budi dengan permusuhan. Supin, kau tidak benar-benar berpikir bahwa di dunia ini ada yang namanya kejahatan sempurna, yang tanpa celakan. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Ceritakan padaku semua yang terjadi saat itu, dari awal sampai akhir lagi. Mungkin, aku masih bisa mencarikan pengacara untuk membantumu meringankan hukumanmu. Kau tidak punya jalan keluar. Baiklah, tapi aku ingin bicara dengan Jin Yao. Berdua saja. Karena kau tidak ingin menghargai kesempatan ini, maka pergilah dan beritahu polisi. Kau keluar dulu. Aku akan bicara berdua dengannya. Tidak mungkin. Jadilah anak baik. Aku akan menunggumu di pintu. Hubungi aku jika terjadi sesuatu. Jin Yao, kau sungguh luar biasa. Bisa membujuk Song Disian menjadi begitu patuh. Kau benar. Aku memang kenal Dusing. Dan bersamanya, kami merencanakan penculikan 7 tahun yang lalu. Kenapa kau melakukan itu? Tentu saja itu demi uang. Keluarga Song sangat kaya. The film was translated Bahkan sedikit and saja yang mereka narrated keluarkan by M Media. sudah cukup bagi orang biasa untuk hidup seumur hidup. Ini semua salah Song Wei Hei, Pak tua itu. Kami sudah begitu dekat untuk berhasil. Asalkan aku menikah dengan Song Disian, lalu bercerai. Aku bisa saja berhasil mengambil setengah dari asetnya. Berdasarkan rasa bersalah keluarga Song terhadapku, mungkin aku bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Jika bukan karena manajemen buruk Song Wei Hai, korporasi sebesar itu tidak akan bangkrut semudah itu. Aku pasti sudah melarikan diri saat itu. Lalu kenapa kau kembali setelah kau melarikan diri? Karena Dusing adalah pecandu judi. Selama bertahun-tahun, aku telah meminta uang kepada keluarga Song berkali-kali, dan dia telah menghabiskan semuanya untuk berjudi. Hutang judinya terus menumpuk, dan dia tidak bisa membayarnya kembali. Jadi dia memaksaku untuk kembali, untuk melanjutkan rencana dari masa itu. Apa kau pikir aku menginginkannya? Dusing adalah orang gila. Aku telah dikendalikan olehnya selama lebih dari 1 dekade. Aku benar-benar tidak bisa lepas darinya. Aku juga seorang korban. Jadi di mana sebenarnya dia sekarang? Akan kuberitahu kau sekarang juga. Kau gila. Karena aku tidak punya jalan keluar, maka mari kita pergi ke neraka bersama-sama. Berhenti. Apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja sekarang. Bisakah kau datang sedikit lebih awal lain kali? Supil, Anda dicurigai melakukan pemerasan dan penganiayaan yang disengaja. Silakan ikut dengan kami. Jangan khawatir, dia tidak akan lolos. Kak Yao Yao, tugas yang Anda berikan kepada saya sudah saya selesaikan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Setelah 2 hari yang sibuk ini, aku akan mentraktirmu makan.
Song Shixian, sebaiknya kamu bersikap baik. Padakah Yao Yaoku? Jika tidak, aku akan membawanya kembali kapan saja. Aku tidak akan memberimu kesempatan itu. Kak Yao Yao, aku menyukaimu. Tapi aku tidak ingin menjadi selingkuhan. Saat kau bosan dengan Song Shixian, datanglah mencariku kapan saja. Baiklah. Kau bajingan kecil. Si Zun sudah berlatih bela diri sejak kecil. Kau tidak bisa mengalahkannya. Kalau begitu aku pergi. Oke. Kau. Apa kau melihat itu? Dia memprovokasiku. Dia baru saja lulus. Jangan cari masalah dengan anak kecil. Aku salah. Apa kesalahanmu? Setiap kali kau dalam bahaya, aku belum bisa sampai di sana tepat waktu. Membiarkanmu menanganinya sendirian. Masalah Supin juga berkat dirimu, sehingga itu terselesaikan dengan begitu cepat. Song Shixian, dengarkan baik-baik. Aku bukan orang aneh. Aku bekerja mati-matian. Jiang Yao, aku tidak bergantung pada perlindungan pria untuk bertahan hidup. Aku hanya butuh pasangan dengan kesetiaan dan kasih sayang mutlak. Kau mengerti? The film was translated and narrated by M Media. Aku mengerti. Jadi, apakah kau masih menyukaiku? Aku mencintaimu.